Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Kelompok Tani, dan warga yang sempat hadir di tempat ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membawakan satu pidato dengan judul Cara Membuat Pupuk Kompos. Hadirin yang saya kasihi, dalam proses pertumbuhan tanaman sangat membutuhkan banyak nutrisi. Dan nutrisi ini dapat diberikan melalui pemupukan. Salah satu pemupukan yang sangat baik untuk memberikan nutrisi pada tanaman adalah pemupukan kompos. Pupuk kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian bahan-bahan organik seperti jerami, dedaunan, rumput-rumputan, dan bahan organik lainnya. Pemberian pupuk kompos ini selain membuat tanaman kita menjadi lebih subur, juga ramah lingkungan karena bahannya berasal dari bahan yang alami. Hadirin sekalian, dalam pembuatan pupuk kompos ini sangatlah mudah. Pertama, dalam pembuatan pupuk kompos yang harus kita lakukan adalah pengumpulan bahan. Bahan-bahan yang akan dibutuhkan seperti rumput-rumputan, dedaunan, jerami, sekam padi, M4, air, dan gula pasir. Ketika semuanya sudah dikumpulkan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pembuatan starter, yang dilakukan dengan cara melarutkan gula dengan air. Setelah itu, tambahkan M4 dalam starter dan setelah itu diamkan starter selama 24 jam. Selanjutnya, setelah pembuatan starter selesai, yang harus kita lakukan adalah campurkan bahan-bahan seperti dedaunan, kotoran ternak, rumput-rumputan, jerami, dan sekam padi ke dalam satu wadah. Perlu diperhatikan sebelum dedaunan rumput-rumputan tersebut disatukan ke dalam satu wadah, harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Setelah semua bahan sudah dicampurkan dalam satu wadah, kemudian siramlah bahan-bahan tersebut dengan menggunakan starter yang sudah disimpan selama 24 jam. Penyiramannya harus diaduk menjadi rata dan kemudian ditutup kembali. Diamkan semua itu selama kurang dari 17 hari, dan apabila bahan tersebut sudah berwarna kehitaman, maka pupuk kompos pun sudah jadi dan dapat diaplikasikan kepada tanaman yang kita tanam. Hadirin yang saya kasihi, dalam pembuatan pupuk kompos ini sangatlah bermanfaat bagi tanaman dan juga bagi lingkungan hidup. Dan yang paling penting, dalam pembuatan pupuk kompos ini juga tidak membutuhkan biaya yang begitu besar, karena bahan-bahan yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam lingkungan hidup kita. Seperti yang sudah saya katakan, pemberian pupuk kompos ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan dan juga ramah lingkungan, karena bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos ini berasal dari bahan yang alami. Pupuk kompos sangat berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia, jika kita menggunakannya secara terus-menerus, maka akan merusak lingkungan yang berada di sekitar tanaman yang kita aplikasikan dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini dapat merusak tanah dan menghilangkan unsur-unsur yang berada di dalam tanah. Dan jika unsur-unsur yang berada di dalam tanah sudah menghilang, maka proses pertumbuhan tanaman kita akan terganggu karena sumber nutrisinya sudah tidak tersedia lagi di dalam tanah. Penggunaan pupuk kompos ini sudah dipraktikkan oleh pembudidaya tanaman, khususnya tanaman hortikultura yang berada di Ruteng Lao.
Dari hasil budidaya tanaman ini sudah cukup bagus dan terbukti tanah yang di sekitarnya tidak mengalami kerusakan. Hadirin sekalian, begitu banyak manfaat dari pupuk ini, dan pupuk ini tidak memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar tanaman yang kita aplikasikan dengan pupuk kompos ini. Dan caranya yang sangat mudah dalam pembuatannya, tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Maka, saya mengajak kita semua untuk mengubah pola pemberian pupuk kita pada tanaman untuk lebih menggunakan pupuk kompos, agar dengan pemberian pupuk kompos ini tanaman kita lebih sehat dan lingkungan kita pun lebih terjaga. Sekian pidato dari saya. Jika ada salah kata ataupun bahasa, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.